Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling jauh di Indonesia, Garasi Mobil Semarang bosku. Nah kali ini ada Innova tua ya, pekerjaan dari tim divisi bengkel modifikasi restorasi Garasi Mobil Semarang. Ini Innova punya konsumen kami atas nama Om Fajar dari Jombang. Beliau antri di antrian Februari, selesai di bulan Maret ini. Kami syuting di per hari ini tuh tanggal 12 Maret ya. 11-12 Maret hari ini unit mobil antri masuk di Februari pertengahan, ya kurang lebih 30 hari kerja. Pekerjaan meliputi eksterior, interior, dan mesin plus kaki-kaki. Nah di sini unit mobil melibatkan beberapa divisi kami, dari divisi bengkel mesin, divisi bengkel cat, divisi lampu Pro 7, divisi modifikasi interior, terus divisi kaca film. Jadi all tim dari Garasi Mobil Semarang berkecimpung membuat mobil ini yang awalnya datang buluk jadi tampan menawan. Nah di sini kita keluarkan dulu jimatnya, seret. Jimat apa itu Mas Robi? Jadi di sini adalah setiap proyek pengerjaan mobil di kami, kita selalu buatkan list pekerjaan seperti ini agar pekerjaan itu detail. Dari bagian sebelah sini nih, ini adalah item upgrade yang kami lakukan. Total ada 21 item. Dan yang sebelah kanan ini adalah list pekerjaan dari konsumen kami. Om Fajar Jombang 2004G Nopol N1481FD. Nah nanti kita akan perlihatkan semua proses pekerjaan mobil ini dari awal sampai akhir ya. Jadi biar teman-teman tahu step by step project dari unit mobil ini yang melibatkan beberapa divisi kami. Nah buat teman-teman yang penasaran, monggo tonton video ini sampai usai. Terus jangan lupa selalu like and subscribe channel YouTube ini biar channel ini semakin jaya di dunia otomotif Indonesia. Dan juga jangan lupa ikuti follow media sosial kami di YouTube, Instagram, TikTok, fanspage Facebook, ada semua @garasi_smg atau Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini Innova punya konsumen kami Om Fajar dari Jombang ya. Nah unit mobil ini kemarin memang ada keluhan di bagian kaki-kaki, memang nggak karuan ternyata setelah dibongkar. Nah di sini tim divisi mesin melakukan general check up service ya. Jadi apa saja spare part yang perlu peremajaan akan ketahuan ketika sudah dicek dan dibongkar ya. Nah di sini teknisi kami sudah melakukan beberapa pengecekan di bagian mesin, kaki-kaki, dan rem 4 roda. Untuk mesin gimana Le? Apakah ada rembes dari cover timing atau seal packing deksel? Aman ya. Paling ganti busi, terus gurah, terus bersihin throttle, paling treatmentnya mesin seperti itu. Udah digurah Le? Coba kasih lihat cairan gurahnya nih. Nah, gurah mesin atau carbon cleaner tuh cairan kimia ini, ya ini awalnya bening, terus dituangkan lewat lubang busi. Setelah itu bereaksi untuk membersihkan kerak-kerak yang menempel di atas piston. Kotor banget itu cairannya itu. Ya. Nah, jadi fungsinya gurah mesin itu biar tarikan lebih enteng karena kerak-kerak yang menutupi piston itu bersih dan pembakaran bahan bakar lebih sempurna. Nah di sini sebelum kita membahas spare part ini yang sudah kita jabarkan apa saja yang perlu diremajakan. Di sini teknisi kami Gendut sedang melakukan proses pembongkaran di bagian kaki-kaki. Tinggal apa ini Gendut? Nyopot apa? Track end sama terot ya. Nah ini bagian depan udah dibongkari semua brol. Kalau di bagian belakang ini kampas rem masih aman ya Ndut ya.
Kampas rem masih aman, masih double. Laker roda juga ini aman, ndak ngorok, ndak bunyi. Tromol juga aman. Shockbreaker aman, ndak bocor. Terus well silindernya juga ndak ada rembes. Jadi di bagian belakang nih, roda belakang overall aman. Tapi di sini akan ketahuan di bagian depan ya. Shocknya depan wis gantian, Dut. Udah gantian itu shock depan. Laker sebelah kiri aman. Berarti yang kena laker kanan ya. Nah di sini beberapa spare part yang sudah dibongkar. Kemarin itu konsumen tak tanyai, Om kalau kecepatan tinggi apakah kerasa? Ketika direm itu setirnya bergetar, bergoyang keras. Iya Mas Robi bener. Di sini ketahuan. Karena apa? Disc brake pada luka nih, ngantong ya. Jadi ketika direm makanya dia bergetar. Nah ini nanti untuk disc brake kanan kiri kita lakukan pembubutan ya. Jadi ini faktor keselamatan, faktor keamanan. Jadi mohon diperhatikan. Jangan asal dibuat penampilannya cantik, penampilannya ganteng. Tapi faktor utama keselamatan dan kenyamanan tidak diperhatikan. Nah ini nanti disc brake kita bubut. Sekaligus kampas nanti kita ganti karena kampasnya tipis nih. Ini kampas paling tinggal 10% ini. Nah, nanti kita ganti kampas pakai bendik biru. Nah, di sini ada peremajaan spare part seperti link stabilizer nih. Satu set kanan kiri udah pada kocak. Terus ini tie rod satu set kanan kiri. Terus ini rack end satu set kanan kiri karena udah kocak nih. Rack end-nya kanan kiri udah kocak nih. Nah, jadi ini spare part di bagian kaki-kaki hampir semuanya diganti. Dari link stabilizer, terus rack end, terus tie rod, semuanya diganti. Termasuk ball joint ya. Ball joint atas bawah udah pada kayak gini. Ini tinggal brol ini. Tinggal lepas doang udah nih ball jointnya nih. Ball joint, dua-duanya ini satu set, ganti semua ini spare partnya. Kita menggunakan merek 555 karena terbukti kuat. Laker roda ngorok nih. Ini laker roda ngorok. Nah ini diputar aja suaranya. Surr, surr, surr. Nah ini nanti laker roda diganti, dipres, pakai yang baru. Terus ini ball joint bawah apa atas ini? Bawah ya. Ya Allah Gusti. Om Fajar, unit mobilmu parah banget ini. Ya Allah. Ini berarti hampir semua spare part di bagian kaki-kaki hampir semua diganti karena sudah pada jebol semua. Masya Allah. Ini pin rem. Macet nih. Dipanasi las, dilepas ini pin remnya nih. Ini mobil nggak pernah dirawat, Boyo. Oh, berarti nanti ganti karet U stabilizer juga. Jadi karet U stabilizernya pas kita nggak ada spare part nanti dibelanjakan. Terus ini busi udah pada jelek nih. Udah berkarat semua ini businya. Nanti kita ganti baru busi. Terus oli juga kita ganti menggunakan PTT 10W40. Terus kita treatment servis rem 4 roda menggunakan brake cleaner. Dan karburator cleaner ini untuk membersihkan kerak-kerak. Sekaligus filter oli nanti diganti. Jadi seperti inilah bagaimana tim GMS melakukan treatment general check up sedetail itu sebaik itu agar mobil ini jadi kondisinya prima lagi. Jadi dari spare part ini yang belum ada cuman karet U stabilizer ya Pak. Jadi karet U stabilizernya nanti belanja karena stoknya kosong. Itu karet U-nya itu jebol wisan. Nah, itu karet U itu jebol itu. Ya udah begitu Pak, silakan dieksekusi, dicicil nanti dibawa ke tukang bubut untuk melakukan pembubutan disc brake, melakukan pengepresan laker dan ball joint. Thank you. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini teman-teman kita akan perlihatkan bagaimana penampilan before dari unit Innova punyanya Om Fajar dari Jombang ya. Basic ini Innova tahun 2004 tipe G automatic ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat penampilan eksteriornya.
yang sudah kusam, kucel pada peyok, dan ini ada indikasi sedikit bagian di risplang bawah itu peyok dan keropos yang nanti akan kita lakukan pengelasan di bagian bodi risplang bawah. Nah, kalau teman-teman lihat itu pelek dia sudah di-upgrade menggunakan pelek Innova V 2012 ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk progres pertama kita melepas bagian interior jok. Jadi ini kan ada pekerjaan di interior jok. Makanya jok 3 baris kita lepasi dulu, kita kirim ke tukang jok kami untuk nantinya jok ini mulai didesain dan dijahit untuk modifikasi cover jok. Jadi nantinya ketika proses pengerjaan eksterior body selesai, interior pun juga selesai. Jadi kita target 30 hari kerja itu terselesaikan semua dari eksterior dan interiornya. Oke bosku, jadi di sini untuk proses selanjutnya kita akan melakukan operasi plastik upgrade eksterior body, penampakan muka depan dan juga belakang. Jadi nanti kita ganti dulu beberapa item utama dari kap mesin, fender, bumper depan dan belakang, serta nanti penggantian untuk tulang lock tiang kap mesin bagian depan ya. Nanti kita akan ganti juga karena nanti akan dilakukan penyetelan atau setting pada bagian dudukan-dudukan dari body part ketika kita upgrade ini bosku. Oke bosku, jadi di sini setelah selesai penggantian item spare part upgrade muka depan dan muka belakang. Jadi untuk item upgrade itu kan total ada 21 item, tapi tidak langsung kita pasangi semua. Jadi kita pasangi beberapa saja item utama karena nantinya akan melalui untuk proses body cat dahulu. Nah, tadi teman-teman melihat ketika proses pembongkaran beberapa bagian yang menempel di eksterior body, karena nantinya ini unit mobil akan melalui tahap pertama body cat, yaitu tahap pendempulan. Nah, di sini proses pengecatan dari unit mobil ini kita menggunakan proses timpa ya. Jadi tidak model kerok. Karena kalau proses kerok itu biayanya cukup mahal dan waktu pengerjaannya lama. Jadi di sini konsep pekerjaan sesuai dengan budget dan keinginan konsumen. Proses timpa. Di sini kita serahkan kepada tukang dempul kami Cak Sud untuk melakukan proses pendempulan hingga flat ya. Jadi tahap pendempulan ini adalah tahap pertama yang menentukan hasil cat itu bagus atau tidak. Karena kalau dempulnya asal-asalan, nanti dia akan bergelombang ketika proses pengecatan. Maka dari itu, di sini saya serahkan tukang saya yang sudah berpengalaman dan ahli di dunia pendempulan kepada Cak Sud untuk melakukan proses pendempulan hingga pengamplasan. Nah, untuk proses selanjutnya setelah pendempulan dan pengamplasan selesai, biasanya tuh kita jemur dulu kurang lebih 1 hari sampai 2 hari. Setelah itu baru melalui proses untuk epoksi. Nah, di sini untuk bumper depan dan belakang kita tembak PP primer plastik dahulu. Karena bumper depan dan belakang itu kan dia bahannya baru, jadi dia bahan plastik agar cat nanti yang ditimpa di bodi bumper depan dan belakang itu melekatnya kuat. Makanya kita tembak atau kita spray PP primer plastik atau lem ya. Jadi dia jenisnya seperti lem perekat. Setelah itu baru di tahap selanjutnya epoksi ya. Nah, di sini epoksi yang kita lakukan adalah epoksi 2 step, primer dan filler. Nah, di sini
teman-teman bisa lihat ketika proses epoksi step pertama, yaitu epoksi primer, di mana epoksi primer itu karakteristiknya dia itu kuat sekali atau tebel. Nah, setelah itu baru kita tembak epoksi filler, di mana epoksi filler itu karakternya dia agak sedikit lunak, membantu ketika proses yang nantinya setelah epoksi selesai kita akan mengamplas ya. Jadi ada tahap pengamplasan itu beberapa step hingga nantinya proses pengecatan. Nah, fungsi epoksi 2 step ini adalah sebagai pelapis antara cat lama dengan cat baru agar hasilnya itu awet walaupun tidak dikerok. Jadi kita boros bahan agar kualitas yang dihasilkan nanti ketika proses pengecatan hingga pernis itu hasilnya awet, glossy-nya maksimal, tidak ngedrop. Oke bosku, jadi setelah tahap pengamplasan epoksi selesai, di sini kita melakukan proses masking atau pembungkusan atau penutupan beberapa bagian yang tidak terkena cat ya dengan plastik masking ini. Nah, nanti sebelum proses pengecatan, ini kita bersihkan dulu menggunakan degreaser anti silikon untuk membersihkan minyak-minyak, debu atau silikon yang mungkin menempel di bodi mobil tersebut. Nah, nanti setelah ini akan dilakukan penembakan dasaran cat warna hitam kurang lebih sekitar 2 lapis. Nah, setelah kita tembak dasaran cat 2 lapis luar dalam, sebelum memasuki ke tahap pengecatan cat utama hingga pernis, kita akan melakukan prosedur final check lagi. Jadi nanti kita akan final check, cross check ulang dari eksterior bodi luar dalam. Apabila mungkin yang bodi tersebut ada lubang-lubang kecil yang ketinggalan, kita akan cross check lagi, kita akan dempul tipis lagi, dan nantinya kita amplas ulang lagi. Jadi benar-benar nantinya ketika akan kita timpa cat utama Black Attitude hingga pernis top coating menggunakan Siken HS Premium, itu dipastikan bodi sudah benar-benar tidak ada lubang-lubang lagi atau kecacatan lagi. Jadi seperti itu. Oke bosku, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya proses final cek ulang pendempulan tipis-tipis ke bagian bodi mobil luar dalam. Apabila mungkin ada lubang-lubang kecil, kita tutup halus, kita rapikan, benar-benar kita buat flat bodi mobil ini sebelum memasuki ke tahap pengecatan utama hingga pernis. Oke bosku, jadi setelah proses final cek ulang prosedur kami selesai, di sini kita bersihkan ulang lagi menggunakan degreaser anti silikon untuk membersihkan kotoran-kotoran lagi yang menempel di bodi mobil tersebut sebelum memasuki proses pengecatan. Oke bosku, jadi di sini proses selanjutnya kita akan melakukan proses pengecatan utama Black Attitude. Sekitar bahan yang kami gunakan itu sekitar 4 liter ya. Nah, nantinya bahan cat Black Attitude 4 liter itu akan diencerkan menggunakan thinner. Setelah itu kita spray ke body cat mobil tersebut bagian luar hingga bagian dalam. Nah, nanti di tahap selanjutnya setelah proses spray body cat Black Attitude selesai, kita akan melakukan proses di tahap akhir pengecatan, yaitu adalah proses pernis top coating, di mana nanti top coating yang kami gunakan adalah merek Siken HS Premium.
jadi setelah ini kita mengoplos bahan pernis yang kami gunakan, produk dari AkzoNobel, Siken Autocoat BT HS Premium, di mana hardener yang kami gunakan juga hardener tipe P35, hardener HS Premium ya, produk dari Siken. Nah, karakter dari pernis Siken ini, dia itu hasil coating atau pernis yang dihasilkan itu benar-benar basah dan wet look glossy punya. Nah, untuk perbandingannya, apabila kita mencampur, itu perbandingannya adalah 2:1:1. Jadi apabila teman-teman mengoplos 2 liter pernis, 1 liter hardener, dan 1 liter thinner. Dan thinner yang kami gunakan adalah thinner slow reducer, thinner khusus ya bosku. Jadi seperti itu bosku, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana hasil akhirnya setelah proses pernis 3-4 lapis ke body cat mobil tersebut. Oke bosku, bagaimana komentar teman-teman semua setelah melihat proses pekerjaan kami hingga di tahap sekarang ini adalah selesai after proses pernis ya. Ini masih basah ya bosku, belum kering. Teman-teman bisa lihat, belum dipoles saja udah bisa buat ngaca. Bener-bener basah, wet look, and glossy. Oke bosku, jadi nanti setelah proses pernis ini selesai, biasanya mobil itu kita jemur dulu 1-2 hari. Kita diamkan biar pernis itu benar-benar keringnya maksimal. Baru nantinya melalui untuk proses selanjutnya untuk proses pengampelasan hingga proses pemolesan. Nah di sini di tahap akhir finishing mobil, project dari unit mobil ini, pertama kita akan melakukan pengampelasan, pemolesan, dan pemasangan semua item upgrade dan juga item-item yang sebelumnya kita lepasi, kita lengkapi, kita pasangi semua. Dan di sini ada request tambahan konsumen kami di eksterior juga, yaitu adalah custom modifikasi di bagian headlamp dan fog lamp untuk custom menggunakan lampu Pro 7 ya. Nah di sini konsep dari Pro 7 headlamp konsumen kami ini dibuat black housing, jadi benar-benar menghilangkan aksen chrome di bagian eksterior luar ya, termasuk di dalam house casing di headlamp ya, yang awalnya reflektornya chrome kita buat black housing. Oke bosku, jadi setelah modifikasi lampu Pro 7 selesai, di sini kita cicil pekerjaan selanjutnya untuk penggantian head unit dari mobil tersebut. Jadi ini ada request konsumen untuk diganti head unit Android 10 in
dengan model diganti frame-nya juga bosku. Nah ini kita mulai cicil pekerjaan lain-lain seperti pengecatan velg dan juga ada untuk pemasangan interior jok. Dan nanti di tahap akhir kita juga melakukan proses pemasangan semua item part ya, dari part upgrade dan juga item-item part yang sebelumnya dilepasi kita lengkapi, kita pasangi semua. Dan nantinya di finishing akhir kita ada request konsumen untuk pemasangan kaca film. Dan selanjutnya proses bersih-bersih dan cleaning ya. Jadi untuk tahap finishing setelah proses pengecatan itu akan memakan waktu sekitar 7-8 hari, meliputi semua item yang kita dokumentasikan seperti ini. Jadi teman-teman yang awam atau nggak paham, ini loh, lihat videonya Bukti Autentik bagaimana kami mengerjakan step by step agar teratur dan tidak ada pekerjaan yang tertinggal. Makanya bosku, kita cuma terima itu sebulan ya 4-5 mobil. Karena di sini video pekerjaan kami tak perlihatkan ke teman-teman semua agar teman-teman semua paham. Kalau mobil teman-teman semua dilakukan pekerjaan sedetail ini, pastinya kan seneng ya. Enggak buru-buru, hasilnya bagus dan detail. Jadi seperti itu bosku, bagaimana kami melakukan project di setiap pekerjaan mobil-mobil kalian. Thank you ya bosku ya, sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Nanti di akhir video teman-teman bisa lihat bagaimana hasil akhir dari project unit mobil ini. Oke bosku, jadi di sini kita akan review hasil akhir dari project Innova punyanya Om Fajar dari Jombang, Jawa Timur ya. Nah di sini teman-teman tadi melihat bagaimana penampilan before, on proses kerja hingga hasil akhir. Detail ya. Jadi kami video semua proses pekerjaannya walaupun cuman video sekilas-sekilas, tapi itu sebagai bukti autentik ke konsumen kami. Seperti ini loh Om. Project unit mobil Om kita lakukan step by step dari awal sampai akhir. Nah di sini kita putari dulu eksterior dari mobil ini yang sudah kinclong habis. Jadi ini basicnya itu Innova tahun 2004 tipe G-Matic. Kita upgrade jadi Innova Barong, terus kita repaint warnanya jadi Black Attitude. Jadi tampan, gagah dan menawan ya bosku. Teman-teman bisa lihat sendiri spek dari mobil ini ya, kinclong abis, basah abis, wet look abis. Nah di sini kita pertama akan melakukan pembahasan project di awal. Pertama kita melakukan proses upgrade. Nah di upgrade itu ada bagian depan dan juga bagian belakang. Nah bagian depan itu cukup banyak yang diganti ya. Pertama, teman-teman melihat ketika proses upgrade kita mengganti kap mesin, fender, headlamp, list cap, grill, logo, lower bumper, fog lamp, cover fog lamp, bumper depan, bracket bumper, terus di bagian dalam ini liner fender ya. Jadi benar-benar itu proses upgrade-nya itu hanya meninggalkan aksen pintu ke belakang. Jadi bagian depan ini dioperasi plastik diganti semua. Nah di sini untuk dudukan grill dan dudukan bumper depannya di bagian dalam itu kita ganti ya. Coba minta tolong dibukakan Mas Gendut kap mesinnya biar teman-teman tahu. Jadi proses upgrade kami untuk tiang lock depan di bagian kap mesin dan juga
grill plus dudukan bumper itu diganti di bagian dalam ini nih. Diganti punyanya bawaan Innova Barong. Jadi biar kuat dan tidak goyang-goyang ya. Nah ini diganti nih. Tiang lock kak mesin tuh baru tuh. Ori Toyota. Jadi ini kuat. Terus bumper juga ada dudukannya tuh. Ya, nempel sama bodi depan. Nah di sini kita perlihatkan juga finishing akhir di bagian ruang mesin bersih ya. Seperti ini loh project dari Garasi Mobil Semarang. Jadi di cleaning dari eksterior, interior hingga ruang mesin. Nah, untuk headlamp ya, teman-teman bisa tahu, kita tuh menggunakan headlamp baru Ichiko Toyota. Ini baru original, bukan KW, baru ori Toyota, mereknya Ichiko. Jadi keluarannya Toyota itu headlampnya Ichiko Indonesia. Nih ya, Ichiko. Baru original. Mas Robi, kok baru original di-repaint seperti itu? Apa enggak eman-eman? Ya, makanya itu kalau baru itu kalau di-repaint jadinya bagus. Mikanya masih baru, kinclongnya nyenengin. Jadi itulah kualitas yang kami gunakan dan bagaimana kami melengkapi spare part sesuai dengan prosedur kami. Cukup bisa ditutup kak mesinnya. Nah di bagian penampakan muka depan teman-teman melihat bahwasanya kami itu mengkonsep pekerjaan dari setiap mobil sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi ini keinginan konsumen kami, Om Fajar, untuk konsep bagian depan, cover fog lamp dibuat black glossy, termasuk di bagian grill full black glossy ya. Ya, ini full black glossy, permintaan beliau. Jadi penampilannya bagian depan tuh garang habis ya bosku. Cakep habis. Nah setelah itu, di bagian headlamp ini juga kita custom menggunakan Pro 7 ya. Headlamp dan fog lamp. Nah ini untuk diamond RGB-nya, ini menggunakan diamond RGB ya. Diamond S-nya. Jadi bisa rubah-rubah warna menggunakan aplikasi LED lamp. Sesuai permintaan konsumen ini. Jadi ini diamond RGB-nya sedang kita setting untuk warna ungu ya. Warna purple. Nah untuk lampu sen, kita ganti sen Dajjal. Coba Ndut. Di lampu sen. Nah ini. Kita ganti sen LED Dajjal. Agar membantu penerangan di saat siang hari. Karena kan reflektornya sudah kita repaint jadi warna black housing ya. Black glossy. Nah kalau nggak diganti sen LED. Seperti ini kurang terang. Cakep ya. Nah di sini kita juga akan membahas seri Pro 7 yang kami gunakan ya. Kita menggunakan seri P750XS dengan low beam 60 watt, high beam 70 watt, dan P735F dengan low beam 45 watt, high beam 55 watt. Kombinasi dari seri Pro 7 ini cahayanya sangat istimewa. Nah buat teman-teman yang ingin melihat bagaimana hasil cahayanya, kita lihatkan video setelah ini. Oke bosku, jadi di sini teman-teman bisa lihat nih hasil cahaya lampunya ketika malam hari. Kita nyalakan fog lamp, headlamp, kita dim-dim. Teman-teman bisa lihat hasil nyata cahaya Pro 7 sangat terang menerangi malammu demi keselamatan. Bagaimana? Worth it sekali bukan? Memang bukan kaleng-kaleng Pro 7 ini. Oke bosku, jadi di sini untuk bagian diamond RGB bisa dirubah sesuai request yang menggunakan aplikasi LED lamp. Nah di sini bisa diperlihatkan Mas Gendut aplikasi yang kita gunakan ya. Nah di sini aplikasi LED lamp. Coba kita rubah warna menjadi warna hijau. Nah ini. Jadi ada settingannya menggunakan aplikasi ya. Terus kita rubah warna biru. Oke, coba di custom auto. Nah ini juga ada mode-mode auto ya, custom nih. Nah, jadi ini kita bisa ngerubah. Nah ini seperti ini kan mode custom auto nih. Rubah-rubah warna. Nah ini. Jadi seperti lampu dangdut ya bosku. Nah, diamond RGB ini apabila teman-teman ingin custom seperti ini, bisa ada penambahan biaya dari paket harga lampu yang kami tawarkan ya bosku. Jadi seperti itu. Nah di sini untuk bagian muka depan sudah cukup ya kita bahas ya. Lanjut kita akan membahas di bagian muka samping mobil ini. Nah di sini kita perlihatkan hasil body catnya nih loh. Nyenengin habis. Bisa buat ngaca bosku. Ini body cat apa kaca loh. Nah bagus atau tidaknya hasil pengecatan itu juga tergantung dari teknik pengecatan. Pertama, di teknik pertama adalah
tahap pendempulan. Nah, kalau tahap pendempulan itu dempul tukangnya nggak begitu pinter, hasilnya akan bergelombang. Makanya kita itu harus berhati-hati karena ini bicara pekerjaan seni ya, bukan pekerjaan teknis, ini seni. Nah, makanya begitu saya membuat sistem antrian agar hasilnya tuh awet dan terjaga. Teman-teman kalau ngelihat proses pekerjaan yang detail seperti itu dengan hasil air yang kita review seperti ini, pastinya kan seneng. Wah, GMS benar-benar detail dan teliti, bosku. Oke, untuk selanjutnya di bagian samping ini konsepnya kita buat clean ya. Jadi list pintunya kita lepas. Dan ini talang air kemarin tidak ganti konsumen karena sudah dibuat talang air slim ya. Tapi modelnya beda seperti model yang kami miliki ya. Terus setiap pengecatan di kami, pelipit kaca ini 4 pintu diganti. Nah, ini request konsumen warna hitam. Terus untuk pelek ya, ini peleknya ini kan sudah bawaan dari pelek Innova V 2012 nih. Nah, ini di repaint warna hitam glossy. Kalau ganti pelek kan lumayan. Nah, ini budget minimalis, tapi penampilan pingin kece habis. Ya udah di repaint aja warna hitam glossy. Nah, selanjutnya untuk bagian terang lid ini kita modif warnanya menggunakan hitam glossy ya, termasuk list kaca. Nah, untuk item upgrade di bagian belakang itu nggak begitu banyak. Jadi bagian belakang itu hanya mengganti stop lamp, terang lid, list kaca, spoiler luxury, bumper belakang, dan juga LED mata kucing ya. Ini kita ganti LED ini. Mengikuti rem, apabila direm akan menyala. Dut, coba direm, Dut. Coba minta tolong direm. Nah, ketika direm, otomatis LED ini menyala. Nah, seperti itu. Oke, cukup. Jadi kalau teman-teman lihat konsepnya eksterior dari mobil ini itu lebih ke OEM look, cuman full black ya. Dan untuk emblem belakang ini ketika datang udah nggak ada, makanya kita buat konsepnya clean atau bersih. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas project yang kita modifikasi di bagian interior. Nah, pertama kita akan membahas di bagian speedometer ya. Nah, di sini speedometer konsumen ada permintaan untuk custom di bagian speedometer dan juga penggantian LED ya, agar lebih terang. Nah, ini kita custom dengan speedo warna white on blue ya. Jadi lebih kece habis penampilannya. Nah, di interior mobil ini, pertama di bagian setir, ini kan tipe G, cuman sudah diganti pakai setir Innova tipe V, model tahun lama. Nah, ini kita repaint warna hitam dari bagian klakson hingga bagian rumah kunci di bagian belakang ini kita repaint hitam. Dan lingkar setirnya kita lakukan retrim dengan bahan kulit halus, jahitan aksen warna krem. Karena permintaan konsumen dengan custom interior jok 3 baris dengan desain seperti ini desain pilihan konsumen ya. Kita cuman eksekutor dengan aksen jahitan warna krem. Termasuk di bagian door trim 4 pintu ya. Nah, di bagian panel power window ini kita water printing black wood panel glossy. Cakep ya. Dan tak lupanya di bagian lantai bawah di cover lantai bawah dari bagian depan hingga belakang. Serta ada penambahan lampu kolong 2 warna ya. Jadi lampu kolong 2 warna ketika pintu buka, dia otomatis nyala warna putih nih. Ini ketika pintu buka nih, saya lepas nih, ini kan saya tekan nih, sensor pintunya. Saya lepas, otomatis lampu putih menyala. Dan ketika kita pintunya tutup, otomatis mati. Dan apabila malam hari kita lampu kota, akan berwarna ice blue. Membantu penerangan. Dan lampu itu ada 4 titik ya. 4 titik 2 warna. Jadi di bagian baris kedua juga ditambahi lampu kolong. Jadi seperti itu. Oke. Untuk di bagian sebelah sini kita akan membahas project di dashboard ya. Nah, di sini untuk dashboard ada request konsumen untuk diretrim ulang. Dashboard di bagian atas dengan jahitan juga warna krem. Cakep ya. Dan di laci atas ini juga di cover. Nah, ini ada permintaan konsumen juga custom head unit Android model ukuran 10 in dengan custom juga
frame diganti model frame Innova Barong ya. Jadi ini penampilannya hampir mirip dengan head unit Barong 2015. Ini menggunakan Android, RAM 4GB lengkap dengan kamera mundur. Jadi seperti itu konsep modifikasi yang dilakukan di mobil ini. Ini ketika datang interiornya parah habis, kotor banget. Sekarang sudah bersih, tampan menawan. Tapi ya kenyataannya mobil yang masuk di garasi mobil Semarang apabila kita open antrian itu sebulan 5 mobil ya, yang bagus atau pekerjaannya ringan itu paling 1 mobil. Rata-rata dari perbandingan 5 mobil yang masuk, 4 jelek, 1 bagus. Ya memang rata-rata yang mau dimodif ke sini ya pinginnya tampil kembali cantik dan menawan ya. Jadi seperti itu. Oh ya lupa, di bagian shift pneumatik ini juga saya retrim dengan bahan sama seperti jok dan juga konsol box. Jadi seperti itu bosku. Nah buat teman-teman yang ingin modifikasi atau restorasi mobil kalian, tidak hanya Innova, bisa monggo dimasukkan di garasi mobil Semarang. Sedikit kurang lebihnya review kami di unit mobil ini cukup sudah. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti video dari awal sampai akhir garasi mobil Semarang. Thank you, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, unit punyanya Om Fajar nih dari Jombang udah selesai nih bosku. Unit Innova menolak tua upgrade restorasi oleh tim modifikasi garasi mobil Semarang. Yuk, kita wawancara sedikit-sedikit sama konsumen kami Om Fajar. Bagaimana testimoni beliau tentang unit yang sudah kita modifikasi nih. Cakep habis ya, kinclong habis. Om Fajar, gimana Om? Unit dari pekerjaan garasi mobil Semarang, puas apa tidak? Puas. Recommended? Recommended. Dari segi harga nih, Om kan sering melihat komen tuh di YouTube. Harganya berapa Mas Robi, mahal apa enggak? Menurut Om dengan proyek yang sebanyak ini, mahal apa tidak? Tidak. Recommended ya? Recommended. Dibandingkan rival-rivalnya, jauh? Jauh. Oke, thank you Om. Nah, sedikit testimoni dari Om Fajar, bagaimana restorasi mobil ini. Antri berapa bulan? Agustus kalau ya. Berarti 5 bulanan? 5 bulan. 5 bulan lebih bosku, sabar menanti demi si Innova. Om, thank you, hati-hati sampai Jombang. Nah ini, sedikit testimoni konsumen kami Om Fajar ya, yang sudah restorasi di garasi mobil Semarang. Buh, kinclong habis, cakep sekali. Om, thank you Om, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.